asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan maupun nikmat-nikmat lainnya sehingga hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk akhirnya bisa menghirup udaranya dengan cuma-cuma dan masih diperkenankan kita juga untuk akhirnya bisa belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan itu menambah rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan tidak lupa juga salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, juga sahabatnya dan juga umatnya yang mengorbankan hartanya bahkan jiwanya lalu mengantarkan dunia yang dari gelap gulita sampai sekarang menjadi terang benderang. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya bisa senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, lalu bisa lanjutkan risalahnya, dan juga bisa mendapatkan syafaat darinya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya kita mulai agenda ini dengan sama-sama membaca ta'awuz, basmalah, dan juga sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholli ala sayyidina fil alamin. Baik. Oke. Dan sebelumnya izinkan perkenalkan juga diri saya. Saya Khalilur Rahim selaku MC atau moderator pada seminar parenting online hari ini dan yang akan memandu juga acara ini. Jadi jika ada yang ingin bertanya, teman-teman boleh langsung raise hand ya, lalu juga boleh bertanya langsung di kolom chatnya gitu. Baik, sebelumnya saya mencoba perkenalkan dari pemateri kita hari ini. Sebentar ya. Sebelumnya kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak ada juga untuk akhirnya yang sudah bergabung. Nggak dikasih link Zoom-nya, dikirimin. Iya, tapi udah daftar, tapi di linknya dia terlambat tadi. Kasihan nih. Ya. Pemateri kita hari ini adalah Ibu Haji Agustin Kurniawati SPD yang hari ini beraktivitas sebagai ibu rumah tangga dengan 5 anak, lalu juga beraktivitas sebagai direktur pendidikan ya di SDIT Muhammad Depok, lalu menjadi duta parenting IGSBB Kota Depok, lalu menjadi konsultan pendidikan sekolah Islam, dan yang paling terbaru adalah menjadi fasilitator Kementerian PPPA. Dan Ibu Agustin Kurniawati ini cukup sudah familiar ya dengan dengan masalah-masalah pendidikan tentunya di Kota Depok. Dan tanpa panjang kalam lagi ya, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Agustin Kurniawati. Pada Bu Nia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kembali puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat, hidayah serta kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Pagi yang cerah ini Allah izinkan kita bisa melaksanakan seminar parenting. Mudah-mudahan semua niat kita, semua apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita niatkan senantiasa Allah catat, Allah balas sebagai satu amal soleh,
yang akan senantiasa terus menambah berat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikut-pengikutnya yang senantiasa taat, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan dan memperjuangkan risalahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga pagi ya, ini agak mendung sebenarnya pagi hari ini menjadi sebuah kesempatan buat kita untuk terus bisa menggali, menajamkan ya pisau kita sebagai seorang pendidik ya yang diamanahkan Allah untuk bisa menjalankan ya atau memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Tentunya ini bukan satu hal yang mudah karena disebutkan oleh ya dalam satu hikmah yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin orang lain, hendaklah ia mulai dengan mengajar dirinya sendiri. Tentunya ketika kita ingin anak-anak kita memiliki kesadaran dan gemar dalam beribadah, maka yang perlu kita asah, yang perlu kita pertajam adalah diri kita sendiri. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara belajar. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini menjadi sebuah momen yang baik buat kita dan menjadi sebuah catatan kebaikan buat kita di yaumil akhir nanti, bahwasanya kita sedang berproses untuk bisa menjalankan amanah yang Allah anugerahkan kepada kita. Tentunya proses ini madal hayah, sepanjang hidup. Ya, belajar utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Tentunya ini terbayang buat kita semua, bahwasanya dari kita mendidik anak-anak kita dari PAUD, ya, dari anak-anak usia dini bisa jadi nanti kita akan bahas dari nol, ya, dari nol sampai dewasa sebenarnya menjadi sebuah tanggung jawab sampai mereka mentas pun sebenarnya kita masih memiliki tanggung jawab itu. Tapi untuk pagi hari ini kita akan belajar, kita akan membahas ya sebuah tema anak gemar dan sadar ibadah lewat penanaman aktivitas di rumah. Tentu dengan pandemi COVID-19 ini menjadi tantangan buat kita sebagai orang tua untuk terus belajar. Ya, kalau sebagian waktu kita, sebagian waktu anak-anak kita biasanya diserahkan atau diberikan kepada anak-anak kepada sekolah ya, kepada guru-guru. Maka hari ini gitu ya, hari ini kita harus berbagi dengan Bu Guru atau Pak Guru untuk bisa melanjutkan proses pembelajarannya. Nggak ada yang berhenti sebenarnya dari proses belajar buat anak-anak kita. Tapi saat ini kita PJJ katanya, pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ya. Sekarang kita akan lakukan ini sampai batas waktu kapan ya, masih belum diketahui sampai kapan. Ya, wallahu a'lam katanya. Tapi kita terus berdoa bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita semua kemudahan ya dari proses pembelajaran ini ya, mendampingi anak-anak kita belajar di rumah. Dan tentunya kita tidak melupakan ada hal yang sangat prinsip ya yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita, yaitu memberikan pendidikan agama, memberikan pendidikan akidah, memberikan pembiasaan beribadah yang menjadi tanggung jawab kita dan yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di yaumil akhir nanti. Lalu kita lanjut, mengapa kita mendidik anak-anak ya untuk beribadah? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan besar.
Kenapa sih gitu ya? Kita harus melatih anak-anak kita untuk terus bisa meningkatkan ibadahnya. Kita kenal kisah seorang bapak yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu Luqmanul Hakim, ya, di surat Luqman, namanya diabadikan, ya. Tentunya ini menjadi bagian yang luar biasa buat bapak-bapak. Seringkali yang parenting ini kebanyakan ibu-ibu gitu ya. Padahal kalau di Al-Quran itu ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, ya, ada Nabi Yakub, kemudian ya termasuk bapak yang soleh ini, ya, Luqmanul Hakim ini memberikan banyak sekali pembelajaran buat kita sebagai orang tua, di mana salah satu, ya, kewajiban orang tua adalah memberi nasihat. Ad-dinun nasihah katanya, ya. Agama ini adalah nasihat. Jadi sebenarnya, ya, cukup efektif ketika kita bisa meramu, ya, semua proses pembelajaran kita ini dengan nasihat-nasihat yang baik. Lalu apa pesannya Nabi bukan Nabi, Luqmanul Hakim kepada anaknya? Di surat Luqman, ya, ayat 12, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar. Ini hal yang prinsip yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Nasihat yang cukup dalam. Karena kenapa? Diminta, ya, untuk tidak mempersekutukan Allah. Ya, pelajaran yang paling dalam. Pelajaran yang pertama adalah bahwasanya kita menyembah hanya kepada Allah. Ya, Allah sebagai ilah kita, Allah sebagai Rob kita, Allah yang menciptakan kita, nak, gitu ya. Allah yang senantiasa memberikan ibu, bapak, atau umi dan abi rizki. Itu tauhid, gitu. Sehingga kita kalau punya sesuatu, ya, punya kesulitan, nggak larinya ke Doraemon. Nah, itu kan udah lari. Kalau anak kita udah terbiasa nonton kartun Doraemon, maka yang terpikir, kok enak banget ya Doraemon gitu, punya Nobita gitu ya. Nobita punya Doraemon yang punya kantong ajaib, ketika dia butuh sesuatu, Doraemon gitu, kasih aku ini, minta ini gitu, nanti dikeluarin dari kantong ajaibnya. Ini pendangkalan akidah sebenarnya. Nah, dengan kita memahami bahwasanya, ya, pondasi yang pertama dari memberikan kesadaran kepada anak untuk bisa beribadah kepada Allah adalah menanamkan nilai tauhid, ya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah perbuatan yang zolim yang besar. Nah, kemudian bagaimana Luqmanul Hakim memberikan pelajaran kepada anak-anaknya? Ini menjadi sebuah pelajaran yang bisa kita terus gali dengan kita mempelajari Al-Quran dan membaca terjemahnya atau tafsirnya, maka kita akan tahu apa sih yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim, Nabi Ibrahim yang senantiasa berdoa di surat As-Saffat, ya. Robbi habli minas solihin, katanya. Ya Robku, berikan aku anak yang soleh, gitu ya. Ini menjadi doa kita sebenarnya, gitu ya. Tentunya ketika kita berharap, ya, memiliki anak-anak yang soleh, ini ada konsekuensi yang harus kita lakukan. Di antaranya, ya, kita harus bagaimana kita memahami, ya, bahwasanya Allah yang menciptakan manusia untuk beribadah. Itu yang setelah tauhid, maka kita ingatkan ke anak-anak kita. Kita diciptakan oleh Allah, maka gitu ya, kita mengucapkan, ya, syukur kita dengan kita beribadah kepada Allah.
Ya, kita udah diciptakan di surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Ini satu ayat ini aja kan menjadi bagian yang indah untuk kita diskusikan sama anak-anak kita. Bahwasanya Allah nggak menginginkan apa-apa dari penciptaan manusia dan jin itu, kecuali untuk ibadah kepada Allah. Gimana sih cara ibadahnya? Nah, itu yang akan kita bahas ya. Apa yang bisa kita wujudkan ya, rasa syukur kita kepada Allah tentunya dengan ibadah. Lalu diingatkan juga ya di surat Ar-Rum, fa'akim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tafdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Ini ayat yang sering juga kita dengar ya. Ini merupakan perintah buat kita untuk semua ya, orang-orang yang beriman untuk tetap istiqomah. Ya, Allah menginginkan kita, hadapkanlah wajahmu ya dengan lurus ya kepada agama Allah yang lurus. Fitrah Allah disebabkan dia telah menciptakan manusia dengan fitrahnya. Jadi perintahnya jelas ya, bahwasanya kita diminta istiqomah dengan agama Allah ini, dengan agama Islam ini. Ya, dengan tujuan penciptaan ini gitu. Lalu tetaplah kita dalam fitrah itu. Tidak ada perubahan, diingatkan lagi, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama Allah yang lurus. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya tetap penciptaan manusia itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Ya. Dan dari Nabi Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, berarti semuanya diminta untuk istiqomah dalam agama Allah. Tapi di ujung ayat ini, tetapi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi sebagian manusia tidak mengetahuinya. Itu yang naudzubillah. Mudah-mudahan yang sebagian besarnya itu atau yang sebagian manusia itu tidak ya. Kita tidak termasuk dari bagian itu. Karena kenapa? Hari ini kita belajar ya, kita memahami bahwasanya kita ingin ya anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang soleh ya, kemudian mendirikan sholat ya, lagunya Raihan tuh gimana ya, lupa kok, Robbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati ya, itu doanya Nabi Ibrahim juga seperti itu. Nah makanya kita diingatkan di hadis ya, hadis yang cukup terkenal juga, diingatkan bahwasanya setiap bayi kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan dalam kondisi fitrah. Wa abauhu yuhawad. Ya. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Yahudi. Nah itu. Ibu bapaknya yang menjadikan dia Yahudi, kemudian Nasrani, atau juga Majusi. Tentu ini menjadi penyimpangan di perjalanannya. Yang membuat anak kita jadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi itu adalah ibu bapaknya. Tentu ini menjadi catatan buat kita kenapa pada akhirnya kita harus terus belajar dan kita harus terus istiqomah dalam agama Allah ini. Oke. Selanjutnya kewajiban kita adalah menjaga fitrah anak-anak kita. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Ya, bisa kita lakukan agar anak-anak bisa memiliki kesadaran dan gemar beribadah. Nah, ini tentunya menjadi bagian yang penting buat kita. Ya. Kalau hari ini
kita sudah melakukan sesuatu untuk bisa anak-anak kita senantiasa beribadah dan gemar ya dalam melakukannya, tentu itu sebuah poin yang positif. Tapi tadi fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Kita diminta Allah untuk terus istiqomah dalam agama Allah ini. Ya, Al-Qurtubi berkata bahwasanya Luqman adalah ya keponakan dari Nabi Ayub alaihissalam, ya, dari saudara perempuannya. Lalu Nabi Muhammad mengabarkan bahwa Luqman adalah seorang ayah yang banyak bertafakur. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya, Rasulullah menyampaikan, kenapa Luqmanul Hakim ya bisa diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ternyata kata Rasulullah bahwasanya ya anak-anak anak-anak bisa taat gitu ya, itu karena bapaknya rajin bertafakur, lalu memiliki keyakinan yang baik kepada Allah. Tadi nilai tauhidnya kepada Allah itu cukup kuat ya. Luqmanul Hakim sangat mencintai Allah, maka Allah juga mencintai dan memberikan, pada akhirnya Allah mencintai dan memberikan hikmah. Hikmah itu ya yang sempat saya pelajari adalah ilmu yang didapatkan dari sebuah proses pembelajaran ya. Maka tafakur pertama Rasulullah sampaikan bahwasanya Luqmanul Hakim itu adalah orang-orang yang banyak berpikir, orang-orang yang mau belajar gitu. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk dari bagian orang-orang yang senantiasa bertafakur. Karena kenapa? Ya Allah, buktikan bahwasanya pagi hari ini kami terus belajar gitu ya, untuk bisa memunculkan kesadaran, agar anak-anak kami memiliki kesadaran dan gemar beribadah kepadamu ya Allah. Nah, salah satu hikmah yang dikutip ya, yang bisa kita kutip dari Luqmanul Hakim adalah, wahai anakku, dunia ini layaknya laut yang dalam. Banyak manusia tenggelam, maka jadikanlah kapalmu adalah takwa. Layarnya adalah iman, dan bahan bakarnya adalah tawakal kepada Allah, agar kalian semua selamat. Itu hikmah, salah satu hikmah ya yang diberikan Luqman kepada anaknya. Kita ketahui bahwasanya ya kehidupan kita di dunia ini seperti kita sedang berlayar di tengah laut, kita menuju surga. Kemudian tentunya ketika kita ingin selamat mengarungi laut ini sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yaitu surganya Allah, ya. Kelak kita bertemu dengan Allah di surga Firdaus, amin. Semua anggota keluarga kita. Nah, tentunya ini perlu kendaraan. Kendaraannya apa? Yaitu takwa. Inna akramakum indallahi atskakum gitu ya. Bahwasanya yang mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti kita ketahui semua ya, semua perintah-perintah Allah ya yang menjadi perintah Allah itu ujung-ujungnya takwa. Ya, saum kita kemarin, Ramadan kemarin. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun gitu ya. Ya, tujuan puasa kita di bulan Ramadan itu agar kita bertakwa. Demikian dengan haji. Ya. Demikian dengan haji. Demikian yang pasti tentu sholat ya. Ya. Wa aqimus shalah inna tanha, bagaimana tuh? Tegakkanlah sholat, ya, bahwasanya sholat akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, tentunya ya, untuk bisa jadi orang yang bertakwa, kita akan senantiasa menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah reng-rengannya ya. Lalu layarnya adalah iman dan bahan bakarnya adalah tawakal. Ya. Karena kenapa? Layar itu bisa berkembang dan bisa
dikembangkan dan bisa tutup ya. Nah, kita ketahui bahwasanya iman itu al-imanu yazidu wa yanfus. Kata iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, ini yang perlu kita olah. Ya, perlu kita jaga terus agar layar kita terus berkembang gitu ya. Terus membawa kita ke tempat tujuan. Lalu bahan bakarnya adalah tawakal. Ya. Fa'idza azamta fatawakal 'ala Allah. Ketika kita punya azam, ketika kita punya goals, ketika kita punya dreams ya, maka tawakal kepada Allah, serahkan diri kita kepada Allah. Itu bahan bakar kita. Insya Allah kita akan selamat sampai surganya Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dalam mengurus anak-anak kita. Nah, jadi sebelum sampai tadi disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, siapa yang menjadikan dirinya sebagai pemimpin orang lain, maka hendaklah ia mulai dengan mengajarkan dirinya. Nah, kita mulai dari diri kita. Ibda bin nafsih katanya ya. Di surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dulu ya. Kemudian keluargamu dari azab api neraka. Nah, tentunya ada hal-hal yang perlu kita lakukan ya berkaitan dengan diri kita agar apa? Agar tadi kesadaran beribadah dan pada akhirnya anak-anak kita gemar untuk beribadah, maka itu akan bisa kita dapatkan. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga Allah ya. Menjaga Allah, maka Allah akan menjaga keluargamu. Jadi menjaga Allah itu dengan tauhid tadi, ya. Kita diminta untuk la tusyrik billah. Jangan kalian berbuat musyrik, menduakan Allah, ya. Yang kita cari nafkah ya dengan cara-cara Allah, ya. Kita coba mendidik anak kita dengan cara-cara Allah. Tentu ini yang proses yang harus kita pelajari. Sehingga apa? Ya, tidak ada keraguan lagi bahwasanya Allah lah yang kita cintai, yang Allah lah yang kita sembah, Allah yang kita cintai, Allah yang kita takuti, Allah saja yang kita harapkan gitu ya. Nah, tentu kita pahami bahwasanya surga dan neraka itu juga punya Allah. Maka ketika kita jaga tauhid ini, ya, kita jaga Allah, maka Allah juga akan menjaga keluarga kita. Nah, meyakini bahwasanya proses pengasuhan kita akan mudah ya hanya karena pertolongan Allah ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi ikhtiar dan doa kita hanya sebuah usaha untuk meraih pertolongan Allah dan bukan menjadi penyebab anak kita jadi anak yang soleh. Gitu. Jadi kita ini lagi ikhtiar belajar ya. Kita terus baca buku, kita ikut pengajian ya, dan kita terus meningkatkan doa-doa kita tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu nggak pernah lepas rasanya ya. Setiap kali kita sholat, setiap kita ingat anak-anak kita seperti itu. Tapi itu hanya ya, sebuah usaha untuk meraih pertolongan Allah sebenarnya. Dan bukan menjadi penyebab ya, anak kita jadi anak yang soleh. Ya, karena kita pelatihan di sana, karena kita udah belajar komunikasi efektif gitu ya. Kita udah ikut webinar ini gitu ya. Enggak. Sebenarnya ikhtiar kita ini saat ini itu untuk menjemput pertolongan Allah. Seperti itu. Ya. Jadi kita meyakini bahwasanya proses pengasuhan kita ya akan mudah ketika kita ditolong oleh Allah, maka anak kita akan memiliki kesadaran beribadah hanya karena kuasa Allah. Insya Allah seperti itu. Lalu yang kedua adalah menjaga orang tua. Nah,
menjaga orang tua kita, maka Allah akan menjaga anak-anak kita. Tentu ini menjadi sebuah hal yang penting, di mana nanti ada proses ya keteladanan dari anak-anak kita. Bagaimana kita merawat orang tua kita, bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita, bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, ya. Maka itu akan menjadi contoh ya yang terbaik buat anak-anak kita. Maka secara otomatis Allah akan menjaga anak-anak kita. Mereka juga akan memperlakukan kita seperti itu. Saya pernah membaca sebuah hadis ya, ketika Rasulullah disampaikan dalam khutbah ya, Tarhib Ramadan. Dikatakan ini cukup dalam buat saya ya, menjadi sebuah pelajaran yang terbaik. Hadisnya seperti ini. Penggalannya hormatilah ya anak-anak yatim, karena orang-orang akan menghormati anak yatimmu. Gitu. Jadi Masya Allah, kebayang bahwasanya ketika kita saat ini kita menyantuni anak yatim, kita melayani anak-anak yatim, ketika kita berusaha untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yatim, ingatlah bahwasanya satu saat nanti anak-anak kita akan menjadi anak yatim. Ketika bapaknya dipanggil oleh Allah, ya, maka anak kita akan menjadi anak yatim. Tapi ketika kita memperlakukan anak-anak yatim orang lain itu dengan baik, maka satu saat Allah yang akan menjaga anak-anak kita, anak yatim kita. Seperti itu. Untuk mendapatkan generasi yang qurrata a'yun, ya, terlebih dahulu kita harus birru walidain katanya. Jadi doanya udah kita panjatkan tiap hari, ya. Bisa jadi lebih dari 5 kali gitu ya. Kita minta qurrata a'yun, ya. Anak-anak ya yang menyenangkan mata ketika kita melihat, anak-anak yang menyejukkan hati, anak-anak yang nurut, yang patuh, nggak pakai disuruh dia udah jalan gitu ya. Itu qurrata a'yun gitu ya. Dengar ajan dia langsung ngambil wudhu, langsung sholat gitu ya. Atau nggak pakai dibangunin dari tidur ya pagi saat sholat subuh misalnya, itu bagian dari yang doa-doa kita. Qurrata a'yun seperti itu gitu ya. Tapi ternyata ya, terlebih dahulu katanya untuk bisa memiliki anak-anak yang qurrata a'yun ini adalah kita mantapkan, kita tetapkan diri kita untuk birru walidain. Kita berbakti kepada kedua ibu bapak kita. Insya Allah kita akan mendapati anak-anak kita juga ya menjadi anak-anak yang memiliki kesadaran ya dalam beribadah kepada Allah dengan baik. Lalu jika kita mendapatkan anak-anak kita bermasalah, ya, mungkin kita perlu mengevaluasi hubungan kita dengan orang tua kita. Waalaikumsalam. Ya, jadi proses nih, ini proses. Bahwasanya ada yang hang, ada yang tidak pas antara kita dengan orang tua kita. Itu juga akan membuat tadi ya anak-anak kita jadi berat untuk bisa beribadah kepada Allah. Jadi ya ketika kita sadari itu, ketika anak kita sulit untuk diperintah, untuk diajak untuk beribadah seperti itu, maka kita coba kita evaluasi, flashback ke belakang sedikit. Ada yang nggak beres nggak antara kita dengan orang tua kita. Nah, tentu ini menjadi bahan perenungan ya. Yang sedihnya ketika kita sudah tidak memiliki orang tua lagi. Nah itu PR buat kita. Tentunya buat kita saat ini ya, yang masih memiliki orang tua, sempurnakan bakti kita kepada kedua orang tua kita.
Yang ketiga, menjaga pernikahan, maka Allah akan menjaga buah pernikahan kita. Insya Allah. Gimana cara menjaganya? Jadi, suami istri harus memiliki visi dan misi dalam menjalankan mahligai pernikahannya. Memiliki komunikasi yang baik, melahirkan, insya Allah akan melahirkan pasangan suami istri yang kompak. Sehingga memunculkan situasi rumah yang nyaman, yang akan memberikan energi positif bagi tumbuh kembangnya, ya anak-anak untuk bisa berkembang secara optimal. Oke. Nah, ini apa ya, pelajaran buat kita. Bahwasanya berumah tangga bukan cuman satu perjalanan yang sehari 2 hari, tapi perjalanan panjang sampai akhir hayat kita. Kita butuh untuk menyamakan visi dan misi kita. Kita mau bawa kemana sih anak-anak kita, gitu ya? Mau dijadiin apa? Ya. Sehingga dari sana mudah-mudahan Allah akan berikan kita kemampuan, keterampilan untuk terus bisa meningkatkan komunikasi, kemampuan pengasuhan kita, dan pada akhirnya anak-anak kita bisa tumbuh kembang secara optimal, insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Ada catatan yang penting juga. Keluhan terhadap pasangan, ini catat buat kita ya. Keluhan terhadap pasangan mempresentasikan belum mampunya seseorang menerima pasangan apa adanya. Dan belum memahami ya seseorang yang sudah diikat ya dengan tali pernikahan, pastilah sudah mendapatkan pasangan yang terbaik bagi dirinya. Tuh. Jadi Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita terus kurangin dosisnya, kayak keluhan-keluhan terhadap pasangan kita. Karena kenapa? Ya, dari penelitian, dari hasil ya beberapa pakar gitu, bahwasanya ketika kita berkeluh ya, berkeluh kesah terhadap pasangan kita, kita sebenarnya belum mampu memahami pasangan kita, atau kita belum mampu menerima pasangan kita apa adanya. Sehingga ya, kita masih banyak tuntutan, sehingga kita tidak bisa bersinergi gitu ya. Lalu dari sana gitu ya, maka dipastikan tali pernikahan itu tidak terikat ya, menjadi ikatan yang kokoh gitu, seperti itu, ketika kita belum terus mau belajar untuk itu. Oke, berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah menjaga harta, maka Allah akan menjaga seluruh keturunan kita. Maksudnya apa nih? Menjaga harta, maka Allah akan menjaga seluruh keturunan kita. Jadi, perilaku anak-anak berkaitan dengan makanan yang masuk ke tubuhnya. Ini jadi catatan buat kita dalam mencari nafkah. Ya, jangan sampai anak-anak kita makan sesuatu yang dari hasil yang tidak halal. Karena itu bisa menjadi sumber masalah bagi anak-anak kita ke depannya. Innauzubillah ya. Ya, maka istri-istri solihah itu dia akan bertanya, nih dapat rizkinya dari mana? Ya. Bukan dari, memang ini hak kita, ya. Kemudian bukan dengan cara yang tidak halal diperolehnya, misalnya. Itu menjadi bagian yang perlu kita perhatikan. Kemudian makanan yang halal dan thayyib. Halal itu zatnya, ya, didapatkannya, halal
zatnya tentunya yang memang tidak, yang diperbolehkan oleh Allah, halal di sana. Atau juga toyib. Toyib itu makanan yang baik, yang sehat, yang bergizi, yang memenuhi kebutuhan tubuh anak-anak kita. Seperti itu. Jadi kondisi pandemi saat ini, kalau kita mau cari gampang gitu ya, maka kita bisa 3 hari sekali makannya makan Indomie ya, dengan rasa yang berbeda, misalnya seperti itu. Tapi ibu-ibu yang visioner, maka dia akan memilih memberikan makanan apa? Tempe, ya, telur dengan angka yang bisa jadi nggak jauh berbeda, tapi secara gizi, secara kualitas buat tubuh kita, buat tubuh anak-anak kita itu menjadi baik. Insya Allah ini menjadi catatan. Ya, kekurangan harta kadang membuat kita fokus mencari harta untuk menghidup. Ya, ini karena kekurangan harta, akhirnya kita fokus mencari harta untuk menghidupkan anak-anak kita, hingga kita lalai beribadah. Terkadang juga kelebihan harta membuat kita terlena, ya, memberikan segalanya dan berujung pada munculnya masalah. Ya. Anak masih balita atau anak masih SD diberikan gadget. Gadgetnya bukan gadget ibunya, bukan gadget bapaknya, ya, tapi ini memang saya belikan untuk misalnya untuk komunikasi. Ya, beberapa banyak ya, masalah atau kasus-kasus yang terjadi ketika saya menangani di masyarakat ya, itu berawal dari gadget. Ibunya bekerja, anaknya dikasih gadget. Kemudian ibunya tidak mengkontrol apa yang dilihat oleh anak-anaknya, sehingga anak ini menonton apa-apa yang tidak berhak ya anak-anak tonton. Kejadiannya anak ini melakukan pelecehan seksual dengan temannya, seperti itu. Ini gambaran bahwasanya berujung akhirnya menjadi sebuah masalah. Nauzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan dengan 4 hal yang perlu kita jaga ini, ya Allah memudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita ke depannya. Nah, kita masuk ke hal yang sebelum ya kita ke berikutnya adalah kita memahami tahapan membangun kesadaran atau anak ya, dan anak gemar beribadah. Jadi tahapannya seperti apa gitu, membangun kesadaran serta membuat anak gemar beribadah. Yang pertama adalah kita memahami ada fase-fase yang dilewati oleh anak-anak kita. Fase pertama adalah ya di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi dari kalau sekarang pemerintah sangat memperhatikan ya 1000 hari pertama kehidupan anak, yaitu dari dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun. Nah, ini menjadi penting. Menjadi pentingnya karena kenapa? Kembali lagi, ini jadi pondasi, ini menjadi sebuah kekuatan ketika kita ingin membangun ya anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, ya anak-anak yang soleh, yang kreatif, yang mampu beradaptasi, yang mampu berkolaborasi dengan kondisi-kondisi ya di lingkungan, di masyarakat, maka tentunya perlu pondasi yang kuat, yang kokoh. Maka kita pahami bahwasanya fase anak usia 0 sampai 2 tahun ini ya dibutuhkan bonding
attachment, ya, kelekatan. Nah, kelekatan itu bisa dibangun oleh orang tua, ya, ibu khususnya, ya, bapak sebagai mitranya. Lalu kita mengekspresikan cinta. Jadi anak-anak sangat, ya, anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini sangat mengharapkan, membutuhkan ekspresi cinta kita sebagai orang tua. Ya. Jadi sayangnya kita tunjukkan, cintanya kita tunjukkan. Peluk, cium, ya, itu bagian. Maka kata Rasulullah, ya, tidak akan ma la yarham wa la yurham. Kamu tidak akan disayangi kalau kamu tidak menyayangi. Maka kita sayangin anak-anak kita. Ketika seorang sahabat datang ke rumah Rasulullah, melihat Rasulullah menciumi cucu-cucunya, bercanda dengan anak-anak cucu-cucunya, kata mengadu sahabat ini bahwasanya hal ini nggak pernah dilakukan ya Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan ini kepada anak-anak saya. Ya, maka tadi ma la yarham wala yurham. Ya, kita nggak akan disayangin sama anak-anak kita ketika kita tidak mampu mengekspresikan cinta kita. Lalu anak-anak usia 0 sampai 2 tahun ini, ya, dia butuh responsif terhadap kebutuhan anak. Nah, ini nanti, ya. Jadi catatan, seringkali nanti banyak mitos-mitos yang berkembang. Anak yang biarin aja bayinya nangis, banyak-banyak nangis katanya, biar latihan paru-parunya sehat katanya gitu. Padahal saat itu dia butuh respon kita. Ada nanti insya Allah di lain kesempatan. Jadi bayi yang, ya, mendapatkan pelukan, gendongan gitu, maka dia akan lebih mampu berempati, mampu memunculkan, ya, kepercayaan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kenapa? Ketika dia nangis, direspon dengan baik. Ya. Kemudian kebutuhan rasa aman. Nah, ini pasti buat anak-anak, ya. Dia lingkungan terdekatnya memberikan rasa aman buat dirinya. Lalu kebutuhan akan stimulasi fisik dan mental. Ini penting, ya, karena saraf-saraf, ya, otak anak usia 0 sampai 2 tahun itu perlu distimulasi. Distimulasi sehingga itu akan berdampak kepada fisik, ya, kepada motorik halus dan motorik kasar anak, kemudian secara mental, psikis, ya, kejiwaan anak juga akan terbangun dengan baik. Lalu berikutnya, keseimbangan antara cinta dan otoritas. Nah, ini akan kita pelajari berikutnya. Oke. Salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 233. Ini perintah buat para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Ya, menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ya, jelas ya. Ini jadi landasan buat kita. Yaitu, katanya Allah, ya, bagi orang tua atau bagi ibu yang ingin menyempurnakan penyusuannya, dan kembali lagi, mitranya siapa? Kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut, yang ma'ruf. Nah, tentunya kelekatan ini bisa dibangun salah satunya dengan proses menyusui. Ya, permasalahannya saat ini, ya, banyak ibu-ibu yang bekerja di luar rumah, ya, sehingga proses menyusui yang 2 tahun ini tidak bisa berjalan dengan baik. Makanya kalau dikasih catatan, ya, kewajiban ayah memberi makan dan, ya, memberikan pakaian untuk mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini
Ini jadi catatan. Berarti selama 2 tahun itu ibunya baiknya tidak bekerja gitu ya. Itu jadi yang bisa kita angkat sedikit dari ayat ini. Lalu salah satu kebutuhan terpenting yang harus terpenuhi sejak lahir adalah kelekatan dengan ibunya. Nah, ini menjadi sebuah momen sebenarnya ketika kita mampu menjadikan momen menyusui itu sebagai sebuah proses penanaman ya, nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai tauhid ya, dengan terus dikenalkan bayi-bayi kita dengan Allah. Karena Rasulullah mencontohkan kita ya, bayi yang baru lahir diperdengarkan azan dan iqomah. Kemudian malah kalau mau bagus lagi dari hamil ya, dari saat mengandung ya, saat di kandungan ibunya anak-anak sudah terbiasa dengan tilawah Quran ibunya seperti itu. Insya Allah ini akan menjadi bagian yang tersimpan dalam otak atau pikiran bawah sadar anak-anak kita. Lalu kelekatan ini akan membentuk kepercayaan anak kepada orang lain. Oke, tadi ya anak-anak butuh rasa aman, rasa percaya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan merasa diri diperhatikan serta dapat menumbuhkan rasa aman pada anak-anak kita. Tentu ini yang perlu kita kemas atau kita ciptakan dalam rumah kita ketika kita memiliki anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan ya dengan anak-anak ini untuk bisa memunculkan tadi atau penanaman nilai-nilai ya ibadah. Anak-anak bisa diperdengarkan rekaman tilawah Quran. Jadi saat bayi sekarang bisa lewat rekaman di handphone atau juga di CD ya, MP3 gitu. Ini sepanjang hari seperti kita pernah mungkin teman-teman ya, ibu-ibu atau bapak-bapak semua pernah menonton video seorang anak ya yang mengalami cerebral palsy, tapi dalam usia 6 tahun, dia belum genap 6 tahun, dia sudah menghafal 30 juz. Itu videonya bersama dengan Yusuf Mansur. Nah ini gambaran. Jadi bayi prematur lahir 6 bulan, ya, kemudian cerebral palsy, tidak bisa bicara, baru bisa bicara di usia 3 tahun gitu. Itu yang sepanjang hari tilawah Quran selalu diperdengarkan oleh ibunya. Ketika bayi anak ini bisa bicara, maka yang pertama kali keluar adalah ayat-ayat Al-Quran. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya kita nggak lagi ragu lah ya, bahwasanya ketika kita terus memperdengarkan tilawah Quran kepada anak-anak kita ya, bayi-bayi kita gitu, maka insya Allah dia akan bisa menjadi penghafal Quran. Atau saat kita menggendong bayi kita, ya saat menyusui, kita sambil tilawah Quran, sambil murojaah, misalnya seperti itu. Itu bagi bagian yang terekam, ya, kuat insya Allah di bawah pikiran sadar anak-anak kita. Di keseharian juga kita bisa membiasakan anak-anak kita ketika mendengar azan, ya, kita sama-sama menjawab seruan azan dengan mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah
kemudian memberikan pemahaman kepada ya anak-anak bayi dan balita kita ini bahwasanya ini panggilan untuk sholat, sehingga ibunya harus meninggalkan ya bayi ini untuk segera sholat, sehingga anak bayi yang masih bayi pun bisa tahu bahwasanya ibunya harus sholat. Kemudian yang terpikir lagi ya saya sempat melakukan itu, anak nggak rewel ketika ditinggalkan sholat. Kita suka memperhatikan ya ketika sholat id gitu ya, sholat id banyak bayi-bayi yang nangis gitu ya. Nah ini tidak akan terjadi pada bayi kita, mudah-mudahan ketika kita berusaha untuk menenangkan ya hal-hal yang menjadi penting. Lebih penting sholat, bahasanya gitu ya. Mau nangis seperti apapun ya, Umi dan Abi atau ibu dan bapaknya ini harus tetap sholat seperti itu. Harus. Oke, kemudian seorang ibu yang sering menatap anaknya, mengelus, menggendong, atau berbicara kepada anaknya, mengajak anak bercanda ya di bawah usia 6 tahun, ini akan mempengaruhi sikap ya, anak kita, bayi kita menjadi anak-anak yang gembira, anak-anak yang antusias, anak-anak yang mampu mengeksplorasi diri dan lingkungannya, dan menjadikan anak-anaknya kreatif. Ini jadi penting, kelekatan tadi menjadi penting. Ya, kita mampu mengekspresikan ya tadi dengan apa? Dengan kita mengajak bicara, mengajak anak-anak kita melakukan kerjaan atau ya berkolaborasi bersama seperti itu ya. Ya cuma main boneka gitu ya. Dengan boneka kita masih bisa melakukan dialog dengan anak-anak kita misalnya seperti itu. Nah, terpenting bahwasanya ini berdampak untuk masa depan anak-anak kita, pembentukan karakter anak-anak kita, yaitu menjadi anak-anak yang gembira, anak-anak yang antusias, anak-anak yang mampu mengeksplorasi diri dan lingkungannya. Ya, misalnya ya dengan contoh yang bisa kita lakukan tadi, main dengan boneka, ya kita bercerita, bermain peran, kita masukkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kasih sayang, kecintaan kepada Rasulullah, atau juga dengan buku ya. Setiap kali mau tidur ya yang bisa kita bacakan sehingga nilai-nilai tauhid, nilai-nilai kecintaan kepada Allah, sehingga nilai ini atau pemahaman ini secara tidak langsung akan membuat anak-anak memiliki kesadaran untuk beribadah kepada Allah di waktu yang akan datang. Tentunya kebersamaan dengan anak ya, 0 sampai 2 tahun itu kesempatan anak-anak sedang tadi disampaikan ya, masa emas perkembangan otak anak. Dia mampu menyerap apa saja. Kita ajarin baca doa mulai dari mau makan, bangun tidur, mau makan, setelah makan masuk kamar mandi. Ya doa-doa pendek itu bisa kita biasakan. Itu bagian yang perlu kita bermain sambil bermain tentunya. Bermain di mana? Ya, semua rumah ya, bagian dari rumah kita itu menjadi tempat bermain dan belajar buat anak-anak kita. Insyaallah berikutnya adalah fase kedua ya, fase anak usia 2 sampai 6 tahun. Ini ya, memiliki kekhasan. Anak-anak fase ini sangat egois. Ya. Cenderung manipulatif.
ya, cenderung melonggarkan aturan, dapat mengerti kaidah moral bila diajarkan, bisa bersikap kooperatif dan menyayangi sejauh tidak konflik dengan kepentingannya. Nah, ini menjadi ciri khas anak-anak 2 tahun sampai 6 tahun. Tentunya buat kita ketika kita ya, dia sudah memiliki egois, ini punyaku, ini bonekaku, gitu ya. Maka ini mukenaku. Yuk, sekarang mukenanya diambil, mukenanya dilipat ya. Itu bagian dari mengasah sebenarnya yang sifat egoisnya anak-anak dengan dia memelihara barangnya sendiri, ya sajadahnya. Apalagi sekarang nih, ya ketika kita ngajak anak ke masjid, ya itu harus bawa sajadah sendiri dengan physical distancing seperti itu, maka dia tahu, oh iya, dia harus menjaga dirinya. Jadi egoisnya dia kita arahkan untuk bisa memelihara diri, ya dengan apa? Dengan PHBS, misalnya cuci tangan, itu kita bisa juga kita melatih seperti itu, cuci tangan, kemudian kita jaga mainan sendiri, ya seperti itu. Nih. Kemudian cenderung manipulatif juga seperti itu, ya. Kalau dibilang lebay ya katanya ya, cuman kesandung aja bisa nangisnya lama misalnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kita bisa melihat bahwasanya dengan komunikasi kita yang efektif ya nanti kita pelajari berikutnya anak-anak bisa memahami ya bahwasanya ya, harus hati-hati ketika berjalan, harus mengikuti prosedur yang ada. Pada akhirnya seperti itu ketika kita mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya menghadapi anak fase usia 2 sampai 6 tahun ini. Ini merupakan tahap perkembangan yang normal. Normalnya, jadi sifat-sifat tadi ya yang sangat egois, cenderung manipulatif itu adalah perkembangan yang normal, sedang mengasah kemandirian dan percaya diri anak. Jadi, fase ini anak sedang berusaha untuk mandiri dan memunculkan kepercayaan dirinya. Lalu, apa yang bisa kita lakukan lagi? Berikan pilihan dalam kegiatan. Ya, berikan intensif yang patut, ya reward yang patut agar mau patuh. Lalu berikan aturan yang jelas ya dan berulang-ulang. Jadi udah berapa kali gitu ya kita kasih tahu ya, memang harus berulang-ulang gitu ya. Tak usah anak usia 2 sampai 6 tahun ya yang memiliki tadi sifat-sifat atau pembawaan usianya ya tadi perkembangan ya tahap perkembangannya seperti itu gitu ya. Yang lebih dari usia itu juga tetap untuk ya kita nggak boleh bosan untuk mengingatkan. Lalu yang kelima memberikan contoh bagaimana anak sebaiknya berperilaku. Anak butuh modeling ya. Lalu tumbuhkan rasa empati anak dengan melihat dan perspektif yang berbeda. Jadi kalau dibilang sehingga dia mau menerima ya, mau berempati ya, mau membantu misalnya seperti itu. Lalu mengenalkan ya, kita bisa mengenalkan konsep adil dari titik atau sudut pandang orang lain. Yang kedelapan, berikan permainan yang menuntut ya, harus bergiliran. Ini bagian yang bisa kita latih ya untuk menghadapi anak-anak fase usia 2 sampai 6 tahun. Lalu gimana bisa dalam melatih beribadah ya dengan dengan memunculkan kemandirian dan percaya diri tadi usia anak 2 sampai 6 tahun ini. Ya.
tentunya ini bagian yang bisa kita lakukan ya di rumah kita, dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Ya, tahapan perkembangan ini ya orang tua memberikan pilihan tadi kan, memberikan pilihan dalam kegiatan beribadah dengan tentunya dengan kesepakatan ya dengan anak kita. Misalnya ya memilih mengaji setelah sholat atau sebelum sholat gitu ya. Jadi rangkaian ibadah itu bisa tetap berjalan, tetap fokus di anak yang memilih. Ya. Kita sepakati, oke, sekarang kita ngaji dulu, baru sholat. Ya. Besok, enggak, aku mau sholat dulu baru ngaji. Oke, nggak apa-apa. Misalnya seperti itu. Jadi beri pilihan. Ya, mereka sangat pada akhirnya mereka akan merasa diterima, merasa tadi memiliki kepercayaan diri karena bisa ikut memutuskan. Lalu berikan intensif atau reward yang patut agar mau patuh, ya. Nah ini dia. Contoh ya di sini reward yang bisa kita berikan ketika anak-anak kita bisa saum, bisa puasa genap 1 bulan. Ya. Di awal kita udah bikin kesepakatan tadi. Kalau kakak ya, atau abang bisa menyelesaikan puasanya ya mungkin di tahap usia 2 sampai 6 tahun ini bisa sampai maghrib misalnya. Oke, kalau sampai kita berlatih dulu sampai zuhur, dapat rewardnya apa? Kalau sampai asar dapat rewardnya apa ya? Dapat intensifnya. Kemudian kalau sampai maghrib dan jumlahnya segini, ya kita harus tahu tuh anak senangnya apa dan kembali lagi untuk memunculkan kemandirian dan percaya dirinya, libatkan dia untuk memutuskan dia mau dikasih apa gitu misalnya, dia maunya apa. Jadi insya Allah mudah-mudahan ya hadiah ini akan menjadi penguat mereka untuk terus melatih beribadah dan pada akhirnya gemar. Satu saat nggak pakai reward aja gitu ya, anak-anak kita udah bisa menjalankan itu dengan baik. Ya. Saya ingat ketika anak-anak masih kecil kita punya lembar mutabaah gitu ya, dicontreng-contreng. Hari ini kalau udah sholat ya sholat tepat waktu contreng. Nanti di hari Sabtu atau hari Ahad kita punya apa? Punya semacam toples ya yang dalamnya itu gulungan kertas sebagai hadiah ya, hadiah pekan itu gitu ya. Boleh ngambil sekian gitu ya, gulungan kertas kayak arisan seperti itu. Sehingga mereka antusias sekali gitu ya. Nggak perlu kita pakai acara teriak-teriakan gitu ya. Tiap kali mau sholat diperintahkan misalnya seperti itu. Itu bagian dari yang perlu kita coba munculkan dalam kegiatan sehari-hari kita di rumah. Lalu buat aturan yang jelas dengan berulang-ulang ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan jadwal yang kita buat, balik lagi kita sepakati bersama kapan waktu ngaji, kapan waktu bermain, kapan waktu nonton, kapan waktu belajar seperti itu. Kemudian nah, jadwal yang menjadi titik tugas ya, bukan tugas. Yang ingin kita stimulasi terus ya kaitan dengan sholatnya, kaitan dengan tilawah Qur'annya, kaitan dengan hafalannya, misalnya seperti itu perlu ada stiker atau ada apa ya gambar-gambar yang mengingatkan sehingga ketika dia lagi main gitu ya, oh iya belum sholat. Ketika dia lagi asik ya belajar atau sedang beraktivitas yang lain, oh iya saya belum baca Quran misalnya seperti itu. Ini yang bisa kita lakukan untuk bisa
melatih beribadah ya dengan kemandirian dan percaya dirinya tadi. Kemudian yang keempat yang berikutnya adalah teladan orang tua jadi penting. Bagaimana anak sebaiknya berperilaku ya dalam beribadah. Kemudian ajak anak sholat berjamaah. Salah satunya dengan cara mengajak anak sholat berjamaah di masjid dengan mengajarkan adab-adabnya. Nah ini penting. Karena beberapa masjid itu tidak memperbolehkan ya anak usia 2 sampai 6 tahun, malah ada yang sempat udah disunat belum katanya gitu. Anak kalau udah disunat baru boleh masuk masjid gitu ya. Nah, ini masjid yang masih kurang ramah anak. Padahal kita ketahui bagaimana Rasulullah mengajak Hasan dan Husain untuk sholat berjamaah. Ya, tentunya masih balita. Karena kenapa? Ya, di sebuah kisah Rasulullah sujud panjang ya. Kemudian dalam hati para sahabat yang menjadi jamaah saat itu Rasulullah sedang mendapat wahyu mungkin gitu ya, atau apa yang terjadi. Lalu kembali lagi duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi panjang lagi sujudnya. Sampai akhirnya selesai salam, para sahabat bertanya, apa yang terjadi Rasulullah? Apakah engkau dapat wahyu gitu ya? Ternyata enggak. Kata Rasulullah, aku tidak ingin mengganggu Hasan bermain di punggungku. Ya. Jadi aku membiarkan Hasan menaiki punggungku sampai dia turun. Kemudian setelah itu sujud kedua gantian Husain yang naik. Nah ini gambaran bahwa kita ya, Masya Allah. Seringkali saya sedih sekali ya menangani beberapa kasus terjadinya pelecehan seksual itu ada di masjid. Bapaknya sholat, jadi anak-anak dipinggirin tuh, mending kalau di pinggir, di belakang dipisahkan dari saf orang tuanya. Karena ganggu katanya gitu, kembali lagi ganggu. Ya, kemudian ya ada kasus sampai akhirnya ada mereka ya ya pelecehan seksual, ya kondisi ya kondisi yang nggak pantas dilakukan oleh anak-anak ya sehingga dilakukan di masjid. Nah, ini bagian yang perlu kita evaluasi. Bahwasanya ya, ketika kita ajak anak kita ke masjid, tentunya kita berikan dengan adab-adabnya, ya, keteladanan. Lalu jangan pisahkan ya anak-anak kita dari kita. Biar dia tahu bagaimana takbirnya bapaknya, bagaimana rukunya bapaknya gitu ya, seperti itu. Tumbuhkan rasa empati anak dengan melihat dari persepsi atau perspektif ya yang berbeda, ya dari sudut pandang yang berbeda. Oke, contohnya misalnya ya kita kasih bantuan berinfak ketika ada anak kecil yang ngamen gitu ya, atau ada pengemis atau ke tempat bencana alam seperti itu ya, kita melihat bahwasanya anak-anak itu muncul ya, bisa muncul empati. Oke, di fase usia ini ada yang perlu diperhatikan ya. Apabila anak sering dilarang dan tidak diberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif, mereka akan menjadi pribadi yang apatis, tidak kreatif dan rendah diri. Ya, ini catatan buat kita di fase ini. Berarti ya, kita beri kesempatan anak mengeksplorasi dirinya, ya, kemandiriannya, dan pada akhirnya memiliki kepercayaan diri. Dan harapannya mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif di kedepan hari. Fase yang berikutnya, ya, ini sebenarnya udah nggak masa PAUD, karena sekarang 6-10 tahun. Fase berikutnya 6-10 tahun. Ini udah masa anak-anak SD.
ya. Sekarang masuk SD itu harus 6 tahun, baru ya, 6 tahun lebih. Kalau 6 tahun kurang itu nggak bisa masuk SD. Itu aturan pemerintah. Jadi, karena kenapa? Ini karakteristik dari anak-anak 6 sampai 10 tahun ini. Yang pertama, menerima otoritas orang tua dan orang-orang yang paling dekat dengan dirinya. Jadi, dia sudah bisa menerima otoritas orang tuanya. Oh, orang tuanya nyuruh-nyuruh ya. Karena di fase ini mereka menjadi tawanan. Ya, kalau di fase tadi mereka jadi raja, di fase ini mereka menjadi tawanan yang harus nurut ya, seperti itu. Dapat berikutnya, karakteristik berikutnya, dapat menerima pendapat dan pandangan orang lain selain dari orang tuanya. Tentunya mereka bisa menerima apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Seringkali malah lebih dengar guru-gurunya dibanding apa yang dikatakan gurunya dibanding sama orang tuanya. Katanya Bu Guru gitu ya. Ya sampai evaluasi 3 bulan terakhir kemarin sebelum pembagian rapot itu, oh kalau mau ngerjain tugas nih Bu, katanya anak saya tuh mesti begini, Ibu telepon ya, Ibu telepon Bu Guru ya, baru deh dia mau ngerjain katanya seperti itu. Nah ini gambaran bahwasanya anak kita sudah dapat menerima pendapat dan pandangan orang lain. Nah, jangan sampai orang tua tersaingi sebenarnya. Seharusnya otoritas pertama itu adalah orang tua yang perlu dia dengar. Lalu yang ketiga, menjadikan standar orang tuanya sebagai standar moral bagi dirinya. Orang tua menjadi model dalam kehidupannya. Oke, penting ya. Di usia ini anak-anak ya sangat mengidolakan ibu dan bapaknya. Dan tentunya dari beberapa pelatihan yang saya ikuti, ternyata anak usia ini akan menyimpan ya sangat kuat ya apa yang dilakukan, bagaimana orang tuanya marah, bagaimana orang tuanya bicara, memutuskan sesuatu, kemudian orang tuanya tersenyum, orang tuanya bergembira, itu akan direkam, akan menjadi model dalam kehidupannya. Ya, ketika hal ya yang direkam itu hal-hal yang negatif, maka itu akan muncul ya menjadi kenakalan anak di usia lanjut, nanti di usia 10 sampai dengan 20 tahun. Kemudian kalau nggak keluar di 10 sampai 20 tahun, maka anak itu akan mengeluarkannya saat dia menjadi ibu atau saat dia menjadi ayah. Ya, dia marah, bagaimana marah ibunya waktu itu gitu ya. Ibunya yang suka mukul atau bapaknya yang suka mukul, bapaknya yang ibunya yang suka teriak-teriak gitu ya, misalnya seperti itu akan dicontoh ya dan keluar saat dia menjadi ibu atau dia menjadi bapak. Kemudian kehadiran orang tua secara fisik masih sangat berpengaruh terhadap kekuatan otoritas orang tua di hadapan putra-putrinya. Jadi butuh kehadiran orang tua ya. Maka banyak yang tidak tidak menjadikan atau memasukkan anak-anaknya ke pesantren di usia-usia ini. Ya, karena sangat butuh kehadiran orang tua. Anak mulai berkembang, ya, penerimaan otoritasnya bersifat timbal balik. Kemudian, maksudnya apa? Jika seseorang melakukan kebaikan kepada dirinya, maka ia akan melakukan kebaikan pula kepada orang itu. Jadi kalau dia baik sama aku juga baik sama dia, gitu. Kalau dia suka ngasih ini, maka aku juga akan ngasih juga. Ya, itu misalnya seperti itu. Anak memiliki konsep keadilan yang kurang fleksibel, yaitu ya tadi masih balas membalas, suka. Kalau dia ngatain, kita balas ngatain lagi. Ya misalnya, dan sering membanding-bandingkan. Itu ada yang nggak disuruh, masa aku terus gitu ya. Misalnya sering kali terucap seperti itu. Lalu cenderung membangkang terhadap hal-hal yang dianggap kurang adil ya menurut dirinya.
Oke, lalu bagaimana ya mengokohkan kegemaran beribadah, kesadaran beribadah anak di usia 6 sampai 10 tahun ini. Fase ini orang tua dianjurkan ya, yang harus diperhatikan, kita harus berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Ya, dalam perilaku. Ya, tadi dia nyontoh banget. Jadiin bapak dan ibu ini modelnya dia gitu. Modelnya bisa sampai nanti dia berumah tangga loh, Bu, gitu ya. Maka kita berusaha untuk belajar saat ini untuk bisa memberikan contoh yang terbaik buat anak-anak kita. Jadi di usia ini anak-anak adalah peniru ulung bagi sikap dan perilaku orang tuanya, ya. Nah, ini bisa kita lakukan, ya, dengan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian modeling diikuti dengan orang tua menjelaskan tentang mengapa, ya, anak harus melakukan ibadah ini, terutama sholat. Jadi saat memerintahkan anak sholat, ya, maka kita wa aqimus sholah, ya tadi inna sholata tanha anil fahsa iwal munkar misalnya. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dia tahu, oh maksudnya saya sholat tuh agar gitu ya bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Orang-orang yang sholat nggak akan dia berbohong. Orang-orang yang sholat tidak akan mengambil hak orang lain, gitu misalnya seperti itu ya. Jadi kita berikan keutamaan-keutamaan sholat, keutamaan kenapa kita harus menghafal Quran, kenapa kita harus berpuasa, seperti itu. Berikutnya yang terakhir, ini udah masuk yang terakhir, mengajarkan ibadah pada anak-anak di usia otoritas, timbal balik ini dapat melalui sebuah dialog. Ya, jika kamu ingin disayang Allah, maka kamu harus sholat atau rajin mengaji. Nah, ini dicontohkan oleh Nabiullah ya Ibrahim ketika akan menyembelih ya anaknya Ismail. Itu dialognya di surat As-Saffat ya ayat 102. Maka ketika anak ya yang ingin ya bukan anak yang diingininya ya sekian tahun tiba-tiba Allah perintahkan untuk disembelih gitu. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lalu Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya Allah ya akan mendapatkanku, insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar." Ya. Jadi dialog gitu ya. Anak-anak 6 sampai 10 tahun ini udah bisa diajak dialog. Kenapa Allah tidak memberikan kita rizki yang banyak? Mungkin dikarenakan kita kurang bersedekah atau berinfak. Itu bagian yang bisa kita contohkan dalam hal ini. Ya, timbal balik tadi. Membuat kesepakatan-kesepakatan yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Seperti membagi tugas. Ya, jadi adik membantu merapikan tempat sholat, atau menata makanan saat berbuka puasa, atau nah jadi kakak ngerjain apa, adik ngerjain apa gitu ya. Itu termasuk masih hitung-hitungan. Kan udah cuci piring gitu ya. Kan udah ngepel misalnya. Ini bagian yang ya itu bagian yang perlu terus dilatih ya kan anak kita. Dalam masa otoritas ini ya saya akhiri sesi ini dengan catatan lagi. Ya, dalam masa otoritas ini terdapat juga tugas perkembangan ibadah dan akhlak yang harus dibangun bersamaan. Jadi ya kalau kita di sini kita membangun kesadaran beribadah, maka itu akan langsung berdampak kepada akhlak anak-anak kita, yaitu menanamkan rasa mampu untuk melakukan perintah Allah, ya, ya tadi kalau sholat bisa menghindari perbuatan keji dan mungkar. Ya, ketika kita melaksanakan haji, sebenarnya kita menjaga untuk
bicara yang baik, tidak rofas ya gitu, kata-kata kotor. Lalu orang tua harus secara halus mendorong anak untuk mengeksplorasi ya diri anak ya, agar mereka menyadari bahwa mereka dapat belajar menguasai sesuatu ya yang sebelumnya tidak mereka duga mereka akan bisa melakukannya. Jadi kita berusaha untuk terus memotivasi anak kita. Insya Allah kamu bisa, gitu ya. Ya tadi saum, puasa, latihan seperti itu, kemudian melakukan sholat 5 waktu, menghafal Al-Quran misalnya seperti itu. Ya, pada akhirnya mereka menyadari bahwasanya mereka bisa melakukan itu. Lalu tidak sampai situ aja, mereka bisa menikmati, pada akhirnya menikmati proses beribadah kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sharing ya pada pagi hari ini bermanfaat. Ini bagian dari sebuah upaya buat diri saya dan keluarga untuk bisa terus memperbaiki, menyempurnakan ya proses dari setiap sesi ya, setiap momen yang ada saat ini adalah momen di mana kita harus banyak di rumah ya, berkumpul dengan keluarga, belajar bersama dengan anak-anak kita. Saya akhiri, yang benar itu datang dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya mengucapkan pada Ibu Agustin Kurniawati yang telah menyampaikan materinya yang cukup lengkap ya, dan juga cukup jelas mengenai cara-cara bagaimana memberikan atau menanamkan agar anak gemar dan sadar ibadah lewat aktivitas di rumah. Seperti itu. Dan langsung saja untuk teman-teman yang teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung disampaikan lewat di mic-nya di open, dan kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Ya, silakan mungkin. Atau kalau ada yang ingin langsung bertanya di kolom chat-nya. Ada yang ingin ditanyakan? Tadi sih udah ada yang mau nanya nih. Cuman, ini nih, Ina Salsa Resen. Oke, Ina. Di cara ketiga ini ya. Nah, itu ada pertanyaannya tuh. Di cara ketiga, tadi kita harus menjaga pernikahan agar Allah menjaga anak-anak kita. Kalau belum menikah, apakah dengan cara taruh bisa mengetahui bahwa calon pasangan memiliki visi dan misi pernikahan yang sama? Atau adakah cara lain yang lebih membuktikan bahwa visi misi yang dimiliki sama dan bisa berjalan dengan baik? Itu pertanyaannya, Bu Nia. Mungkin boleh langsung dijawab langsung sambil nanya, sambil nunggu pertanyaan yang lain. Oke, terima kasih Mbak siapa nih? Ina Salsa namanya, Ina. Ina, iya. Terima kasih Mbak Ina. Mudah-mudahan ya kalau belum diberikan pasangan ya, Allah segera berikan pasangan yang terbaik yang memiliki visi yang sama. Nah, jadi Abdullah Nasih Ulwan ya dalam bukunya Tarbiyatul Aulad fil Islam itu mengingatkan proses parenting, proses pengasuhan itu dari memulai ya dari pemilihan pasangan gitu. Itu diingatkan juga oleh ketika Umar bin Khattab ketika datang sebagai khalifah saat itu datang, kemudian didatangi oleh seorang bapak yang
menyampaikan bahwasanya ini anaknya durhaka katanya. Durhaka. Kenapa? Karena ya bla 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 gitu ya. Lalu Umar bin Khattab menanyakan kepada bapak anak ini, apakah ya dia diberikan nama yang baik, ya, sudah diberikan nama yang baik, apakah anak ini diberikan ibu yang baik gitu ya. Ternyata itu nggak diberikan. Nah tentunya proses pernikahan, kembali lagi, proses pernikahan itu bukan sehari 2 hari, tapi itu sepanjang hidup ya. Seringkali ini perjalanan bersama menuju surganya Allah ya, yang harus kita tanamkan seperti itu. Jadi kita akan bertemu kembali, ketika kita berpisah pun kita akan bertemu kembali di surganya Allah. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk saat ini gitu ya? Ya, insya Allah mudah-mudahan kesempatan ya, kembali lagi kata Abdullah Nasiulwan itu, parenting, pengasuhan itu dimulai dari sebelum nikah. Ya, alhamdulillah Mbak Ina nih udah apa? Ya terus ya belajar melengkapi, nyari modal ya bahasanya gitu, punya investasi ilmu. Lalu gimana caranya gitu ya? Salah satunya gimana kalau proses ta'arufnya, mulai dari ta'aruf. Ta'arufnya berarti salah satunya yang perlu kita samakan adalah visi dan misi. Ya, dalam apa? Dalam membangun rumah tangga itu seperti apa sih maunya? Kalau saya seperti ini, ya, ke depannya begini gitu ya. Ya, keluarga yang ingin dibentuk itu seperti ini. Mudah-mudahan ya kita mendapatkan orang-orang yang mau ya mau berjalan atau mau bersama kita dengan visi yang sama tadi. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah kasih ya. Kita gali terus ya. Kita cari kalau nyari lowongan kerja gitu ya dengan kompetensi atau kriteria gitu, maka kita boleh sebenarnya kita berharap memiliki pasangan hidup yang kriterianya seperti ini. Dan proposal kita itu kita ajukan ke Allah. Ya, proposalnya diajukan ke Allah, minta doa. Ya, kalau bisa ya yang pernah saya dapatkan itu spesifik gitu ya. Jadi yang kayak gini loh ya Allah gitu ya. Bukannya mendikte Allah, tapi kita punya visi ya untuk sama-sama menuju surganya Allah misalnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan lain dari Pondok Parenting Metamorphosis ini kita siapkan kelas buat pranikah mungkin ya Bang Holil ya. Jadi banyak juga yang bisa belajar karena saya tahu persis ya belajar untuk menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Belajar menjadi istri ya dan suami itu belum ada sekolahnya. Walaupun Kementerian Agama punya kewajiban untuk memberikan ya training ya pelatihan itu ya katanya sih 3 hari kalau dianggarinnya gitu ya, tapi cuman 2 jam juga udah selesai bisa jadi, atau malah nggak ada yang nggak pakai pembekalan seperti itu gitu ya. Akhirnya saat ini khususnya di Depok tingkat perceraian cukup tinggi ya, itu sampai hitungannya sebulan itu bisa 100 sampai 150 kasus perceraian sekota Depok. Ini yang mengkhawatirkan. Ya. Oke, ya, insyaallah mudah-mudahan. Ya, insya Allah terjawab ya dari pertanyaan Ina nih berkaitan dengan visi misi pernikahan yang sama gitu, bagaimana caranya. Tadi udah dijelasin. Dan ada pertanyaan lagi dari Widiana Ilman. Assalamualaikum Bunia, apakah benar ada istilah orang tua juga bisa durhaka terhadap anaknya? Bagaimana? Ya. Oke, ya tadi kisah Umar bin Khattab tadi itu
cukup terkenal ya, cukup populer kisah. Nah, tentunya sangat mungkin kita sebagai orang tua itu durhaka dalam artian melakukan sebuah kesalahan, melakukan sebuah kekhilafan, kebodohan gitu ya, kedurhakaan terhadap anak-anak kita. Di mana saat kita nggak mau belajar, ya. Jadi dari beberapa kegiatan ya saya sebagai konselor gitu ya, kemudian kasus-kasus anak-anak ya yang ya anak-anak bermasalah itu ketika kita runut adalah di pola asuh ya, pola asuh orang tuanya. Kemudian tadi diawali dari kelekatan. Ya. Anaknya nggak deket sama orang tua. Berarti kan yang salah sebenarnya orang tuanya. Gitu. Ketika anak ngasih gadget, ya, orang tua ngasih gadget anak tanpa adanya aturan, tanpa adanya bimbingan, tanpa adanya pengelolaan gitu ya. Kalau saya di keluarga, saya tidak termasuk yang bukan pola pendidikannya yang steril, nggak ada. Mungkin beberapa keluarga yang mengambil pendekatannya yang steril dalam pola asuh anaknya, nggak ada TV, no gadget gitu ya, no internet misalnya kayak gitu. Ya. Tapi keluarga kami ada ya tadi mengambil yang imunitas ya, kita mengambil pola pendekatan yang memberikan imunitas kepada anak-anak. Ya, tetap ada TV di rumah, tapi ada jadwalnya. Apa saja yang ditonton. Anak-anak boleh ya memiliki handphone ketika usia sekian seperti itu. Sebelum usia itu berarti dia pakai handphone ibu bapaknya. Kemudian apa yang apa yang ditonton, apa yang dilihat, apa yang dimainkan itu yang paling penting yang harus kita arahkan buat anak-anak kita sehingga kita tidak menjadi orang tua durhaka yang mengantar anak-anak kita dalam kesesatan pada akhirnya. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, baik. Cukup ya Bu ya itu tadi jawabannya. Iya, insyaallah. Sementara mudah-mudahan ya tidak memuaskan sehingga mau belajar lagi. Baik. Ini ada 2 pertanyaan, sedikit informasi. Jadi waktu kita kemungkinan akan sampai jam 12. Jadi cukup 2 pertanyaan terakhir ini yang akhirnya masuk. Nanti selebihnya yang sudah menyelesaikan biaya administrasi untuk mendapatkan fasilitas tanya jawab, lalu e-book, dan lain-lainnya bisa lanjutkan berdiskusinya di grup. Seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustazah, dari Diana Andriani. Dijelaskan ibadah sudah harus dikenalkan kepada anak sejak usia dini. Di sekolah kami diterapkan kegiatan sholat duha bersama. Bagaimana cara menangani untuk anak-anak yang masih suka berlari di dalam masjid? Oke. Nah, ya, Bu Diana, ini pembelajar. Ya, Bu Diana. Dari TK Ummahat Darussalam ya. Insyaallah mudah-mudahan pembiasaan yang baik anak-anak untuk sholat duha bersama ya setiap kali, tiap pagi ya di sekolahnya. Nah, ini bisa dibuat aturan ya, kesepakatan bersama dengan anak-anak ya, ketika sholat ya, adab-adab sholat itu perlu diberikan di awal. Kemudian perlu sistem lagi ya, kaitan dengan sistem anak tentunya didampingi, kemudian dikasih waktu ya, waktunya jangan terlalu panjang. Dalam artian datang dari mulai masuk dari masjid, kemudian berbuat saf ya, barisan safnya, kemudian siapa yang jadi imam, kemudian
Setelah berdoa, kemudian langsung bergerak ke kelas lagi, misalnya seperti itu. Sehingga apa? Seringkali kenapa anak-anak ya akhirnya berlari-larian, bercanda, karena tadi sistem ya, kalau dibilang prosedurnya itu ada waktu buat anak untuk bisa bercanda tadi, gitu ya. Atau nggak ada, kalau mungkin nggak ada guru piket yang mendampingi. Jadi anak udah duluan masuk masjid, ya gurunya nggak ada. Nah, jadi awali dengan membuat kesepakatan, sampaikan adab-adab di masjid, kemudian bikin SOP-nya, ya, standar operasional prosedurnya. Insya Allah, mudah-mudahan anak-anak kita tetap ya cinta dengan masjid, gitu ya, dan dia bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dengan pembelajaran sholat duha itu. Oke, itu tadi pertanyaannya. Jawabannya dari pertanyaan Bu Diana Andriani ya. Lanjutnya nih, pertanyaan terakhir dari Vinin Tasari. Assalamualaikum Munia, Afwan mungkin saya ketinggalan bahasan. Bagaimana supaya anak-anak mudah dibangunkan sholat subuh? Nah, seperti apa tuh? Nah, ini PR ya Bu ya. Mungkin masih banyak PR orang tua untuk bangunin subuh. Ya, anaknya usia berapa ya? Anaknya usia berapa? Jadi tadi ada tahapan-tahapannya. Ketika anak masih balita, ya berarti ini perlu pembiasaan, ya. Biasanya sebenarnya anak-anak bisa atau terbiasa untuk bangun pagi, ya, ketika kita memang siap juga membangunkan. Sampai pernah dengar dari Ustadz Muslih waktu itu ya, Muslih Abdul Karim. Usia 10, 8, dan 6 tahun, Bu. Berarti sudah bisa tahapannya tadi ya, fase yang ketiga ya. Ini udah enak diajak dialog, Bu. Kalau yang ini. Kalau ini tadi yang balita aja, ya mereka udah terbiasa sebenarnya bangun pagi gitu ya. Ya, maka kalau anak-anak 10, 8, 6 tahun ini bisa diajak dialog insya Allah. Ya. Kalau dibangunin ya pagi, kesepakatannya bangun jam berapa, kemudian maunya dibanguninnya bagaimana gitu ya. Kemudian toleransinya seperti apa. Sehingga kembali anak-anak kita menjadi anak-anak yang mandiri. Satu saat ya perlu dijelaskan. Satu saat kita nggak selalu bersama mereka. Ya, tadi ya di tahapan ini harus dikasih tahu alasannya gitu. Ya, dikasih kenapanya, dijawab, dikasih tahu. Ya, satu saat ya anak-anak Umi, anak-anak Ibu ya akan tinggal misah dengan kita, atau Umi dan Abi bisa jadi juga nggak di rumah. Tapi sholat subuh itu wajib gitu ya. Bangun pagi ya, sholat tepat waktu itu juga wajib. Kesepakatan itu yang dibangun. Kemudian kalau emang bisa kita bikin ya tadi dia masih butuh reward ya, masih kita butuh kasih apresiasi ya, maka dibuat juga itu akan lebih baik lagi kesepakatannya. Kemudian yang paling penting nih ya, yang pernah saya pelajari juga, ketika membangunkan tidur anak itu kondisi-kondisi bagus untuk menanamkan nilai-nilai ya, masuk ke pikiran bawah sadar anak kita. Panggillah dia dengan panggilan-panggilan yang dia inginkan. Ya, anak solihah atau yang kita inginkan. Bangun, Bang Holil, anak soleh, ya, Kak Fida, Hafizoh, gitu ya. Hal-hal yang jadi doa-doa kita itu akan masuk dalam pikiran bawah sadar. Dia kondisinya bangun-bangun masih ngantuk-ngantuk kayak gitu, tapi ucapan yang baik, jangan komel,
Jangan pakai omelan, ya. Malah ya terusin masukin hal-hal yang positif. Nah, itu masa ya gelombang otaknya itu juga lagi baik untuk menerima pesan yang baik. Mudah-mudahan bisa dilakukan ya, dicoba gitu ya, berdialog. Kemudian setelah berdialog buat kesepakatan bersama, ya maunya seperti apa, jam berapa gitu, atau toleransinya seperti apa, dan sama-sama dilaksanakan dan dievaluasi bersama juga. Insya Allah bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan mereka punya kesadaran ya untuk bisa bangun tidur, bangun sholat subuh ya tepat waktu insya Allah, tanpa dibangunkan, pengennya seperti itu. Ya, kita berjuang sama-sama ya. Ini Yes. Bu Vinita Sari. Vinita Sari, oke. Siap. Baik. Oke, itu tadi ya jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Vinita Sari. Mudah-mudahan menjawab. Jadi tadi salah satu caranya adalah diajak diskusi ya berkaitan dengan dampaknya atau efeknya buat dia sendiri. Gitu. Baik, ya alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Bapak Ibu serta seminar online pondok parenting yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampai di ujung acara dan tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan materinya dan juga sesi tanya jawabnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan sekali lagi diinformasikan buat teman-teman yang sudah menyelesaikan tahapan administrasinya, boleh untuk akhirnya melakukan diskusi di grup yang sudah ditambahkan kemarin untuk akhirnya diskusi bertanya berkaitan dengan kasus-kasus mungkin ataupun minta tips and trick dan lain-lainnya. Ataupun kalau sudah menyelesaikan tahap administrasi juga berupa mendapatkan fasilitas e-book dan juga recording, ini bisa ditonton kembali ataupun dibaca kembali e-booknya seperti itu. Dan mudah-mudahan kalau sudah mudah-mudahan memudahkan juga untuk akhirnya memberikan pembelajaran ataupun memberikan pola pengasuhan yang baik untuk akhirnya menjadikan anak gemar dan sadar ibadah lewat aktivitas selama di rumah. Itu besok mungkin. Pak Holil, besok ya, Pak Holil masih ada sesi. Ya betul. Jadi besok menginfokan masih ada sesi untuk akhirnya pengasuhan remaja itu ya temanya. Temanya ada untuk akhirnya, bentar saya cek dulu ya. Sedikit Komunikasi. Ya, komunikasi kepada anak usia remaja gitu ya. Dan juga tentunya di hari Rabu ya tanggal 8 Juli berlanjut itu temanya tentang pendidikan seks untuk remaja ini gitu. Karena kita sadari sama-sama bahwasanya masih banyak orang tua yang memang belum mengerti urgensi ya, belum mengerti pentingnya memberikan pendidikan seks ini pada para remaja, apalagi di zaman yang memang sangat heterogen. Gitu. Itu ya. Jadi boleh yang mungkin hari ini mau lanjut, boleh diselesaikan lagi tahap administrasinya dan juga akhirnya mendapatkan linknya juga untuk akhirnya ikut besok seperti itu. Itu aja mungkin ya. Untuk pertemuan hari ini, saya ucapkan terima kasih banyak, jazakallah khairan katsir pada seluruh peserta seminar online Pondok Parenting sesi 1. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan dan juga mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan juga kekuatan dalam mengasuh anak dan mendidik anak. Terima kasih. Tadi sudah ditutup juga dari Bu Nia. Mungkin ada closing statement. Ada closing statement dari Bu Nia. Oke, masih buat para orang tua kalimat Ali bin Abi Thalib tadi ya, untuk terus siap menjadi pemimpin buat anak-anak kita dengan cara
kita terus belajar dan memantaskan diri. Insya Allah itu. Baik. Itu aja mungkin ya Bun ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya terutama selaku mewakili teman-teman panitia, dan juga kalau ada kurang hal-hal lainnya minta maaf. Dan jangan lupa untuk akhirnya tetap belajar ya tadi. Kalau pesan dari Bunda itu belajar dan tetap berusaha untuk menjadi orang tua yang lebih baik agar bisa menciptakan generasi yang lebih baik juga. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa, manusia sembunyi dalam